Salam TV Desa Banyumas. TV Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan di Indonesia. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberikan informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan. Mungkin tadi ketika batas-batas waktunya katakanlah jangan sampai telat sekian kan itu itu juga harus dipertimbangkan. Mungkin daerah-daerah tertentu kalau daerah-daerah Papua saya nggak tahu persis, mungkin rekan-rekan Papua kan ketika terjadi dialog itu mungkin kan ada masukan dari bawah atau dari lapangan. Mungkin daerah yang sulit entah sinyal entah apa itu kemudian gasan ketika ada yang rapelan sekian mungkin bulan. Nah ini kan juga nggak, ketika ini dalam kesannya kan nggak ada ketegasan. Nah makanya ada ketegasan itu kan mempertimbangkan kaitan tadi masukan-masukan dari lapangan. Yang menurut saya itu yang perlu dijelaskan. Macam launching ada semacam sosialisasi lebih legit itu. Mas Iman atau kawan-kawan, nggak apa-apa, monggo nanti kita beri masukan lah. Ini harapan kita itu. Juga lebih jelas, lebih karena itu juga sepakat kaitannya dengan DRP itu kan sepakat. Dan saya juga sepakat kalau on time itu saya itu mau nggak mau kaitannya dengan gaji kan, dengan honor kita kan. Makanya ketika kita itu yang terkait dengan katakanlah praktis itu. Terkait satu dan kedua terkait dengan kami tidak ada sinyal kan, atau jaringan internetnya jelek. Nah itu bisa saja nanti BPSDM itu melihat dari online tidak online-nya sistem Siskudes di tingkat desa. Itu bisa nanti menjadi acuan dasar berapa desa dari 75.261 desa itu yang online, yang sistem Siskudes itu bisa menjadi acuan bagi BPSDM menyandingkan dengan laporan yang dari kita TPP.
Jadi kawan-kawan hati-hati juga menyampaikan daerah kami ini tidak online, daerah kami ini tidak ada internetnya. Itu nanti BPSDM menanyakan ke Kemendagri, itu dari 75.000 desa itu yang online sudah sekian desa. Yang wilayah Sumatera itu yang di provinsi ini sudah sekian yang online. Ini kok TPP-nya melaporkan tidak online, hati-hati juga melaporkan. Jadi ini bahaya juga nanti. Nah, jadi dalam artian itu kan diberi tenggang, kita bisa mengisi terkait dengan offline. Secara offline kemarin kalau tidak salah kan sudah ada juga sekilas kita di pagi hari yang disampaikan oleh Bapak yang di PAC-nya DRT ini kan ada menyampaikan itu bisa offline. Jadi nanti di saat dia jaringannya sudah ada, itu bisa langsung terkoneksi katanya kan. Tidak seperti kita yang sekarang. Kalau di DRP kita yang sekarang itu kan disinkronkan datanya dulu, baru dia terkoneksi untuk online. Tapi kalau di DRP yang baru, itu di saat dia sudah menjadi draft, ketika dia ada jaringan, dia bisa langsung online. Tapi kita belum coba. Nah, jadi artinya kita berharap sebelum digunakan, ini kan juga ada pembahasan bagi kita, diberikan penjelasan kembali nih Kang terkait dengan DRP ini. Nah, cuman satu lagi, DRP yang ini kita sudah sudah terkoneksi tidak dengan sistem penilaian atau FKIN. Kalau FKIN saat ini kita berdasarkan dari DRP yang lama. Nah, itu juga harus terkoneksi dengan penilaian atau FKIN dari aplikasi FKIN PLD yang PD menjadi penilai atau mentornya PLD itu kan terkoneksi nanti endahnya. Mungkin itu Kang terkait dengan DRP ini saya rasa lah menunggu, kalau belum ada kita pakai yang lama. Jadi kita tidak perlu diperdebatkan ini kan. Yang menjadi riskan kami sekarang di lokasi nih Kang. Ini per tanggal 15 Mei ini itu kepala desa kami itu sudah habis masa jabatan 6 tahun. Kebijakan dari pemerintah, lahirnya Undang-Undang Nomor 3 ini kan, ini kalau menunggu PP, dia memang sudah diundangkan. Kalau menunggu PP, menunggu Permendagri, menunggu turunan dari undang-undang itu, kebijakan pemerintah daerah bagaimana? Kawan-kawan juga terjadi tidak yang seperti itu di lokasi tugasnya itu kan. Kami 15 Mei ini habis masa jabatan. Kebijakan dari pemerintah daerah, nah ini belum tahu juga. Nah, nanti tadi ada misalnya tidak ada sinyal, nanti pas biasanya ada sinyal. Bukan berarti jadi nanti ya ini kan hari Senin gitu ya, berarti yang kemarin Sabtu misalnya atau Jumat, Kamis, Rabu, berarti boleh isi. Yang penting kita mau balik lagi dengan kondisi saat itu mungkin suasananya akan berbeda, pemikirannya juga beda, akan dipoto lagi kan nggak mungkin. Makanya kalau itu yang maksud dengan 3 hari itu adalah 3 hari dalam bentuk melaporkan, mungkin tadi dari kan ada jaringan gitu ya, sehingga baru selama 3 hari itu bisa naik. Karena apa? Itu tadi ada kendalinya, fotonya itu foto langsung, bukan foto yang disinkronkan bahwa seolah-olah itu 3 hari itu saya ada di situ gitu ya. Padahal sebetulnya kami tidak ada di situ kayak gitu loh. Gitu sih pemahaman. Ini ada juga yang menarik tadi Kang terkait dengan IDM. Ada juga kawan yang menanya itu di saat dia melakukan submit data indeks desa, data indeks desanya harap dilakukan pemeriksaan kembali gitu ya kan. Nah ini ada juga enggak kawan-kawan yang terjadi kasus seperti itu. Nah ternyata setelah dicoba dicek gitu kan, nah ternyata dalam pengisian itu ada yang dirubah. Kalau bisa kan artinya diharapkan, artinya kawan-kawan dalam pengisian yang di indeks diskusioner indeks desa itu yang ada yang ada tanda selnya itu tanda hitam, itu diabaikan saja dulu.
Nah, jadi kawan-kawan itu fokus sampaikan ke desa itu fokus dia mengisi yang selnya itu putih. Kan ada pertanyaan yang selnya hitam tuh kan, dihitamkan atau diwarnai. Nah, itu dia by system dari kuesioner indeks desa. Nah, ternyata di pemerintahan desa itu dia isi Kang secara manual. Nah, itu terbaca sehingga itu di saat dia diupload itu ya terbaca itu lain. Nah, jadi jangan sekali kita mengisi yang hitam itu secara manual. Dia itu terisi dia by system. Nah, jadi diharapkan yang jelas yang dari indeks desa, yang dari apa namanya, yang dari terisi dia dari IDM. Nah, dari IDM dia. Itu dia, Kang. Mohon izin Mas Henry, bisa saya bantu ya. Berarti yang di indeks desa yang ini ya. Yang ini ya. Ya. Nah, ini yang di indeks desa. Ya. Nah, oke. Ini kan yang di bawahnya itu kan ada yang sudah terisi terkait dengan yang ada sel hitamnya gitu, Kang. Ya. Nah, coba diunduh aja, Kang. Coba diunduh. Kalau di sini kan enggak nampak. Dia apa? Udah nampak ya? Oke, nampak. Nah, berarti yang question ini ya, yang indeks desa ya? Indeks desa. Oke. Ini saya saksikan. Nah, berarti yang ini ya. Yang dimaksud berarti ini. yang hitam-hitam ini yang harus dibiarkan ya. Jangan diowai gitu kan. Ya, itu dia. Berarti ya, yang isinya yang sistem ini itu gitu ya. Betul. Yang putih-putih aja yang harus diisi gitu biar data di indeks desa sama di IDM itu tidak terjadi perbedaan, karena di indeks desa itu yang hitam-hitam ini adalah hasil dari penginputan yang ada dari IDM gitu kan? Ya, kuesioner IDM. Nah, itu dia. Itu kemarin tuh kan. Jadi ada juga sehingga di saat dia disubmit dia tidak berhasil. Walaupun Mas, saya potong lagi Mas. Apakah contoh jumlah penduduk 0 sampai 4 tahun ini harus sama dengan yang ada dengan data yang di IDM? Harus sama? Ya iyalah, harus sama lah Kang. Oke. Berarti solusinya adalah kalau kita sudah submit yang di indeks desa membangun itu diunduh ya, hasilnya diunduh biar nanti kita juga melihat untuk pengisian di dalam indeks hasilnya itu ya, biar semuanya itu sama, karena ini kan masa transisi yang tadi saya maksudkan adalah kedepannya adalah indeks desa ini yang akan dipakai oleh pemerintah dalam perencanaan pembangunan dalam bentuk intervensi yang dilakukan, baik itu sebuah kebijakan perencanaan pembangunan ataupun terhadap besarnya dana desa yang diterima oleh desa. Seperti itu ya Mas ya? Ya, kalau kita melalui Excel nih Kang, itu kuesionernya kan satu aja, di atasnya itu IDM, yang di bawahnya itu nanti dia ada indeks desa. Oh gitu. Nah, ya satu kesatuan. Jadi kalau kawan-kawan itu mengisi dari Excel gitu kan, nah itu dia satu paket, satu lembar lah, anggap satu file lah, satu file gitu kan. Nah nanti diisi di sana, kemudian diunggah. Nah setelah diunggah, setelah dia masuk, baru dia simpan draft. Nah nanti akan terisilah data itu kan. Nah itu dia Kang. Jadi diharapkan kita itu mengisinya itu secara manual dengan Excel gitu kan. Jadi nanti akan lebih nampak ini rumusnya dari mana, ini pertanyaan itu dari mana gitu kan. Ini nyangkutnya ini pertanyaan itu kemana gitu kan. Jadi kita bisa melihat. Kalau secara offline atau secara online seperti ini tidak nampak nih Kang. Nah ini kan ada pertanyaan antara di IDM itu sudah ada pertanyaan, kemudian di indeks desa itu sudah juga sama seperti terkait dengan jumlah penduduk berdasarkan dari usia gitu kan. Nah kita nanti mengisi di IDM itu jumlahnya yang usia 0 sampai 4 tahun segitu, tahu-tahunya di indeks desa itu beda gitu kan. Itu tidak akan 100%
diterima oleh sistem ya, karena ada perbedaan itu ya. Diterima Kang. Cuman kan gitu. kita ndak enak juga di saat evaluasi atau verifikasi itu kan ndak enak juga itu kan melihat datanya itu. Kemudian menyamakan dengan yang di jumlah penduduk. Nah ini hati-hati juga itu kan dari kemarin kan waktu IDM ini terkait dengan jumlah penduduk berdasarkan dari usia, jumlah penduduk berdasarkan dari jenis kelamin, kemudian jumlah penduduk berdasarkan dari pekerjaan, dia tetap harus sama jumlahnya itu dengan jumlah penduduk. Ini hati-hati juga itu kan. Begitu juga terkait dengan apa namanya KK. Ada yang ditanya berapa jumlah KK yang memiliki aliran listrik PLN. Nah itu jumlahnya harus sama dengan jumlah KK nanti. Ada jumlah KK yang tidak memiliki listrik misalnya kan, atau ibaratnya dalam satu kuesioner atau dalam pertanyaan itu dia memecah. Contoh jumlah KK nanti ada sinkron dengan jumlah yang memiliki listrik, yang tidak memiliki listrik, yang memiliki penerangan terkait dengan apa namanya diesel misalnya kan, itu kan dipecah itu Kang. Nah itu kejelian kita ketika itu dijumlahkan itu dia harus sama dengan KK, jumlah KK itu kan. Nah ini hati-hati. Kemudian juga bagi yang verifikasi yang di kecamatan, kalau dalam dashboardnya kecamatan ataupun di provinsi atau kabupaten, itu kan ada beberapa poin itu Kang yang ditampilkan di dalam dashboard. Itu perlu juga yang sangat-sangat itu. Yang pertama itu adalah jumlah APBDes yang di dashboardnya kecamatan, kabupaten ataupun yang di provinsi. Itu kan ada pertanyaan terkait dengan anggaran APBDes, anggaran dana desa, jumlah penduduk, KK miskin, kemudian luas wilayah. Dia ada beberapa poin ini itu harus sangat hati-hati sekali yang selaku verifikator atau verifikasi di kecamatan, kabupaten, provinsi. Ini harus punya dasar ini. Kalau APBDes oke, itu anggaran APBDes-nya berapa. Kalau dana desa kita PMK. Kemudian jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk itu nanti dasarnya apa? Kawan-kawan mengisi itu. Oke. Nah, ini perlu juga menjadi pertanyaan, Kang. Nah, jumlah penduduk ini datanya data mana yang dipakai oleh desa? Apakah itu data desa berdasarkan perhitungan desa sendiri atau pakai BPS? Itu satu. Kemudian terkait dengan KK miskin. Nah ini KK miskin itu data yang mana yang kita pakai? Nah kemudian luas wilayah itu kan hektar. Nah luas wilayah ini yang dipakai itu dasarnya apa? Kalau seandainya desa itu sudah memiliki peta wilayah sendiri, kemudian sudah memiliki luas wilayah desa itu sendiri dan itu sudah diperdakan terkait dengan batas wilayah, oke itu silakan apa data P3KE sama data TKS bedanya apa gitu kan. Nah kalau di data P3KE itu kan yang dikeluarkan dari Kemenko PMK kalau tidak salah itu kan. Iya. Nah ini sementara data TKS ini kan di Dinsos kalau tidak salah ya. Yang mengeluarkan itu Dinsos. Nah ini menjadi perbedaan juga itu Bang Pak Ahmad. Ada perbedaan. Kadang yang di data P3KE dia tidak ada yang di DTKS tidak ada dalam P3KE itu kan. Nah itu dia yang menjadi perbedaan di sana. Yang mengeluarkannya itu berbeda. Jangan pendataan tahun 2003 ya yang biasanya kalau di kami itu Banyumas dalam angka gitu kan. Itu sama itu Kang. Itu dia kabupaten dalam angka itu istilahnya kan. Iya benar. Benar. Itu menjadi catatan itu Kang, karena jangan sampai nanti luas wilayah kabupaten itu dia melebihi dari yang ada di BPS, itu bahaya nanti itu Bapeda ribut nanti itu gitu ya. Bapeda kalau Bapeda mungkin mau juga sih dia, cuman kita nanti karena kita kan ada juga pembagian Bapeda apa namanya anggaran APBD itu kan juga ada terkait dengan luas wilayah juga itu Kang. Dia perhitungannya sama dengan kita itu mungkin saya pikir itu akan sama itu kan. Ada juga alokasi dasar, alokasi itu kan. Perhitungannya mungkin seperti itu juga terkait dengan luas wilayah, penduduk miskinnya, kemudian KK miskin daerahnya itu gitu kan.
ada juga data itu yang diminta. Nah, cuman bagi kita nanti kan kita UTP, saya mengikuti, saya mengulang-ulang Kang Imam terkait dengan apa yang disampaikan di saat sosialisasi yang wilayah Sumatera itu, Kang. Itu saya ulang terus apa yang disampaikan oleh narasumber. Kebetulan itu ada di YouTube-nya itu kan, saya ulang. Jadi saya mempelajari verifikasi itu nanti di tingkat kabupaten itu akan dirumuskan bersama Bapeda katanya, tapi itu kan tergantung wilayah daerah masing-masing. Kalau saja nanti Bapeda di daerah itu dia jeli mempertanyakan terkait dengan data IDM ini, kalau kita yang mengisi itu atau kita mendampingi desa mengisi itu asal-asalan, itu yang akan merepotkan nanti adalah TA kita di kabupaten. Wow. Kita belum ulang menyampaikan seperti itu karena Pak Mustaqim menyampaikan seperti itu. Karena IDM ini dia punya password untuk Bapeda, punya juga passwordnya untuk di BPSDM Dinas DPMD. Jadi itu kan dipantau oleh mereka. Nah, makanya karena ini merupakan ujung tombaknya itu adalah TPP, PLD, PD gitu kan. Nah, kita menyampaikan kepada desa itu, yuk kita mengisinya itu yang valid, yang sesuai dengan kondisi benar-benar desanya itu. Nah, ada juga jangan sampai yang mengisi itu adalah TPP. Kita berharap itu jangan TPP yang mengisi, PLD atau PD yang mengisi data desanya itu jangan sampai. Nah, membantu itu boleh itu kan, tapi jangan finalnya yang penting kita cepat selesai, udah kita bebas kita yang terbaik.